alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma sumi'a minal kuhani wal aswati bi dhuhurin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 'inda ba'tsatihi aw bi'tsatihi. Jadi hadis di sini akan menjelaskan tentang ma sumi'a minal kuhan, apa ada suara atau suara yang didengar oleh para al-kuhan. Kuhan itu jam'u kahinin. Kahin itu ya bahasa gampangnya dukun, orang yang menebak-nebak sesuatu yang gaib, namanya apa? Dukun. Kahin jamai kuhan, karena kahin sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, nanti kahin ini mereka hubungannya dengan jin, Jadi tidak ada kabar kepastian, hanya menebak-nebak saja. Itu kahin atau kuhan. Wal aswat, wal aswatu bi dhuhurin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam inda bi'tsatihi. Awal aswati ay masumya minal aswat. Jadi ini ada dua kejadian langsung dalam satu hadis ini. Yang pertama nanti tentang kabar dari para dukun, kabar dari para kuhan, dan juga suara yang langsung didengar oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat sahabat Umar bin Khattab, annahu marra bihi rajulun, satu ketika lewat di depan beliau seorang laki-laki. Sebenarnya ini hadisnya lebih panjang. Ini yang bercerita adalah anaknya yang bernama sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Umar melihat laki-laki ini kok ada kecurigaan, ini kayaknya dukun gitu loh. Orang yang biasa mendapatkan kabar ataupun info dari para jin. Ternyata betul sesuai firasatnya bahwa orang tersebut adalah kahin. Jadi sahabat Umar ini orang yang mempunyai firasat yang sangat kuat. Betul. Diundang. Fasa'alahu, kemudian ditanya oleh Umar, oleh sahabat Umar. Ketika ditanya, qala, rajul ini menjawab, kuntu kahinahum fil jahiliyati, bahwa aku adalah kahin, dukun mereka, kaum ketika di zaman jahiliyah. Qala fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka. Sahabat Umar berkata kepada dukun ini, kahin ini, fama, ma ini ma istifhamiyah ya, ma istifhamiyah bukan ma ta'ajubiyah. Fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka.
apa hal yang paling membuat heran, yang paling membuat kagum dari apa-apa yang disampaikan oleh jin kamu. Jinniyah itu adalah al-wahidah minal jin. Jin itu termasuk isim jamak. Jinniyah wahidahnya adalah jinniyah. Yang disampaikan oleh jin kalian, jin kamu, ngomong apa jin kon? Ayo nyon duwe firasat ke. Qala, berkata si rajul ini, bainama ana yauman fi suqin. Satu hari ketika aku sedang berada di pasar, ja'atni, jinniyah ini mendatangiku. A'rifu fihal faza'a. Aku tahu bahwa jin ini sedang ketakutan. Al-faza' wal khauf. Yang ngerti ke lagi kudinan ke. Datang dalam keadaan tergesa-gesa seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Faza'. Qalat. Dia berkata, jin ini berkata, jinniyah ini berkata, alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuquha bil qilasi wa ahlasiha. Ngomong maring kahine niki, alam taral jinna, apakah kamu sudah melihat para jin, wa iblasaha, dalam keadaan mereka jin ini al-iblas. Iblas itu maknanya al-ya'su. Ya'su itu berarti sudah putus asa. Liddur roja, ya, liddur roja, lawannya roja. Roja itu masih ada harapan. Kalau al-ya'su itu berarti sudah tidak ada harapan, putus asa. Wa ya'saha min ba'di inkasiha, bisa kalau memang riwayat seperti ini, wawunya wawu tafsir bisa, karena ini riwayatnya banyak hadis ini ya. Min ba'di inkasiha, setelah para jin ini inkas. Inkas itu terbalik. Artinya bagaimana? Para jin ini sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah terbiasa mendengar khabar langit, sudah terbiasa apa istilahnya nguping, mendengarkan apa-apa yang ada di langit, tentang anak-anak kabar apa dengan langit. Jadi mereka mendekati langit kemudian bisa mendengarkan. Oh, anak kabar kie. Disampaikan kepada kahin gitu loh. Jin ini mendengar kabar di langit, dialog-dialog yang ada di langit, para malaikat. Ketika sudah dapat kabar, kan tidak pasti kabar yang dia dapat. Kok hanya nguping sih? Orang yang nguping kan orang mesti dapat utuh. Disampaikan kepada kahin gitu loh. Tapi hari itu mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa mendengarkan kabar dari langit lagi. Ministrokis sam'i, sudah tidak bisa nguping. Ya, min ba'di inkasiha, makna inkas ay annaha ya'isat ministrokis sam'i ba'da an kanat qad alifathu. Mereka sudah terbiasa mendengar, tapi hari ini inkilab, sudah inkas, terbalik, sebenarnya sudah tidak ada yang bisa mendekati langit pun tidak bisa. Waluhuqaha bil qilas wa ahlasiha, mereka sudah turun bertemu dengan al-qilas. Qilas ini berarti unta yang masih muda, syabah minal ibil. Wa ahlasiha, yang mana ahlas ini qilas ini ataupun unta ini
sudah ada tempat untuk orang-orang yang akan menaikinya. Walhasil ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jin yang semula terbiasa mendengar kabar-kabar dari langit bisa mendekati langit untuk mendengarkan info, mencari kabar. Sekarang sudah tidak bisa lagi untuk mencari kabar, untuk istiraqus sam'i. Dan nanti di bawah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian itu. Hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Qala Umar, berkata sahabat Umar, betul. Bainama ana naimun inda alihatihim idh ja'a rajulun bi'ijlin fadhabahahu. Satu ketika aku sedang tidur inda alihatihim ay inda asnamihim, di antara sesembahan mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka, kaum jahiliyah. Tiba-tiba ada satu laki-laki datang membawa ijil. Ijil ini kan markubal jin, kendaraannya jin. Ijil ini ya semacam seperti anak sapi yang kecil lah. Laki-laki ini membawa ijil, fadzabahahu, disembelihlah si ijil ini. Ya, ijil yang menjadi markubal jin, menjadi apa? Kendaraan jin. Setelah disembelih, kendaraan yang disembelih oleh laki-laki ini, fasaraha minhu sarihun lam asma' sarikhan yaqattu ashadda sautan minhu. Aku mendengar ada jeritan suara yang sangat keras yang sebelumnya aku tidak pernah mendengarnya. Sahabat Umar cerita, ada satu suara seperti hatif. Hatif ini berkata, mengeluarkan suara yang tidak pernah sahabat Umar mendengar suara yang sekeras itu. Asyadda minhu qattu. Lam asma' sarikhan qattu asyadda sautan minhu. Kok banter temen begitu disembelih ini markubnya jin, ijilnya jin, terdengar suara. Suara apa yang didengar oleh sahabat Umar? Yaqul ay hadha sarih, suara ini mengatakan, ya jalih amrun najih rajulun fasih. Ya jalih amrun najih rajulun fasih. Yaqulu la ilaha illallah. Ya jalih, ini suaranya. Jalih itu sebuah ungkapan panggilan, ungkapan untuk orang-orang yang tidak punya adab, untuk orang-orang yang kurang ajar. Ya, jalih istilahnya kayak wongnya lagi misuh lah. Lagi nopo? Lagi misuh. Oh, misuh ngerti misuh kan ya? Ya yang Tegal misuhnya abus ya. Ya, pokoknya misuh yang Tegal lah ya. Iya, misuh yang Tegal yang saru sing ora ilang diomongna. Iya. Ya jalih, kurang ajar. Seperti itulah walhasil. Wong sing kurang ajar gitu bisa. Ada bisa jadi ya tamil jalih ini maknanya adalah panggilan untuk seseorang yang namanya memang jalih. Ihtimal dalam syarah Fathul Bari kan seperti itu. Amrun najih, ai hadza amrun najih, telah terjadi sesuatu yang najih, yang sudah, yang apa najih itu yang dhafar, yang beruntung, yang menang. Artinya hal terjadi yang apa ya? Yang najih, yang menang. Rajulun fasih, ada laki-laki yang fasih, lisannya apa? Fasih. Rajul fasih tersebut tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya suara ini, suara yang didengar oleh sahabat Umar ini menunjukkan kalau jin ini suaranya jin. Dia berteriak
bahwa telah datang seseorang, amrnya sudah najih, sudah terlihat dengan jelas. Laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat fasih, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu Nabi diutus, para jin ini bingung sudah. Jin ini bingung. Ya jalih amrun najih rajulun fasih. Suara wong krungu kabeh, tidak hanya sahabat Umar yang mendengar, tapi satu kaum tersebut mendengarkan semua. Makanya ketika ada suara jeritan seperti itu, fawathabal qaumu wathaba ay nahatu, mereka bergerak cepat, bergegas untuk lari pergi. Wedi pada Melayu ke nahatu itu ya, nahdah itu ya kebangkitan, pada bangkit. Makanya ada jamiah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Fawasaba ainahadu. Kaum ini kemudian bergerak cepat untuk kemudian bergerak, bangkit, berdiri, ya, lari. Kecuali hanya sahabat Umar yang tidak lari. Wong pada wedi, sahabat Umar orang Melayu, padahal mendengar suara yang sangat keras. Faqultu la abrahu hatta a'lama ma wara'a hadza. Aku tidak akan pernah pergi, la abrahe la azal, aku akan terus di sini sampai aku tahu apa yang terjadi. Dipereki ke ijil sing mau disebut dipereki dengan sahabat Umar. Kemudian ternyata dipereki summa nada kadzalika as-saniyata was-salisata. Kedua kalinya ada suara yang mengeluarkan suara ya jalih amrun najih rajulun sholih yaqulu la ilaha illallah. Sampai kedua sampai ketiga. Umar pernah. Ini merupakan hadis yang nantinya menjadi awal daripada masuk Islam sahabat Umar. Kejadian ini. Fakumtu, ala shawab itu fakumtu, bukan famakumtu ya. Manya nanti di belakang famanashibna. Jadi fakumtu, riwayatnya fakumtu banyak. Saya melihat hadisnya fakumtu. Setelah aku mendengar sampai dua dan tiga kali daripada suara ini, fakumtu, barulah aku kemudian berdiri. Famanashibna, ay fama labithna. Maka aku terus berdiam. Fama nabishna an qila hadza nabiyyun. Jadi terus menerus apa sih yang diucapkan oleh ini? Maksudnya apa sih? Ada apa? Suara apa? Siapa rajulun fasih? Sampai kemudian dikatakan bahwa hadza nabiyyun, ay rajulun fasih, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah seorang nabi yang baru saja diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusatu sama'i min istiraqi sab'i bil mab'ats syarifi. Qala Allah ta'ala fi ma akhbara 'anil jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harusan shadidan wa suhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasula. Ya, ini surat Al-Jin ya, surat Al-Jin juz 29. Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian jin yang waktu itu tahu tentang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kejadian tersebut kemudian diceritakan oleh Allah, diikhbar oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Jin. Wa anna ini ucapannya jin ya, qalal jin. Wa anna lamasna samaa, kami para jin, lamasna ay qarubna minha, mendekat ke langit. Untuk apa mendekat ke langit? Wa aradna istiraqas sami minal malaikah, kami ingin mendengarkan, nguping apa-apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Wa anna lamasna samaa ay aradna as-samaa bil qurub minha, mendekat ke langit. Tapi apa yang terjadi? Fawajadnaha,
Kami kemudian menemukan langit itu as-sama muliat, dipenuhi apa langit apa nih harosan biro-biro penjagane. Tetapi tidak seperti biasa. Biasanya kok suasana kosong, tapi kok tiba-tiba langit hari ini dipenuhi dengan para penjaga, yaitu para malaikat. Harosan jamu haris wa humal malaikah. Kullifu bihirahatis sama minasyayatin. Syadidan wa syuhuban. Jadi haros yang syadid, yang kuat-kuat. Mereka tidak bisa dikalahkan. Artinya dijaga oleh para malaikat yang sangat kuat, yang apa ya, istilahnya kayak penjaga ya pas pampres lah istilahnya ya, keamanan yang sangat kuat, yang sudah sangat terlatih, tidak bisa ditembus. Muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya, syuhub adalah jam'u syihab wa hiya qita'un min narin turma biha syayatin. Syuhub itu adalah apa ya? Seperti bentuk bola api yang siap dilemparkan kepada asyayatin yang mencoba-coba untuk mendekat ke langit. Jadi karena jin mereki langit langsung dilempar dengan syuhub oleh para malaikat. Jadi wis disiapkan senjatanya kayak kok jin kok wani-wani kok mereki langit akan dilempar. Jadi wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna, dan kami para jin kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kami biasa untuk duduk di situ untuk mendengarkan daripada bisikan-bisikan ataupun info-info, kabar-kabar dari para malaikat. Nguping. Istiraq itu nguping, artinya mencoba mendekat untuk mendengarkan kabar dari langit. Kami biasa duduk di situ, di tempat-tempat yang tadinya dipenuhi dengan malaikat itu, kok sekarang nggak bisa. Jadi wis di garis ya, cara anak polisi wis di garis polisi. Tidak boleh berdagang di sini, tidak boleh untuk duduk di sini ya, wis di garis polisi. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka barang siapa yang mencoba untuk mendengarkan, untuk apa namanya, mendekati langit untuk mendengarkan kabar langit sekarang, yajid lahu shihaban rasada. Mereka akan menemukan apa namanya, shihab rasada, api-api yang siap untuk dilemparkan kepada mereka, kepada orang yang mencoba untuk mendengarkan kabar dari langit. Dan ini merupakan apa namanya, hal yang terjadi ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Ibnu Abbasin wallahu a'lam bishawab. Karena kan bab ini menceritakan mawaqa'a indal mab'ats, dari beberapa mukjizat dan juga khususiat. Hal-hal yang terjadi, keistimewaan yang terjadi, khususiat yang terjadi ketika Nabi diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul ay awil mamsuh. Wa adamul mani'i, lan ora nonone perkara kang nyegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring perkara kang den basuh, ai awil mamsuhi atawa perkara kang den usap. Nisbate wudu kan ada yang diusap, atau nisbate ketika wudu menggunakan khuf itu kan ada yang diusap, gak dibasuh. Contohnya manik yang bisa mencegah air sampai ke anggota
wudu ataupun mandi kasyam'in kaya dene lilin wa aini hibrin lan kahanane mangsi tinta wa hinnain lan pacar henna ya henna. Jadi diantara syarat-syaratnya bersuci, entah itu mandi ataupun wudu, di samping kemarin dijelaskan yaitu Islam dan juga tamyiz. Yang ketiga adamul mani' min wusulil ma'i ilal maghsul. Dalam anggota tubuh kita yang dibasuh ketika mandi ataupun yang dibasuh ketika wudu ataupun yang diusap ketika wudu, karena dalam wudu ada yang dimamsuh yaitu ras ya, wamsahu biruusikum, karena kepala diusap tidak dibasuh. Jadi kalau seumpama ketika berwudu ada mani yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, maka wudunya tidak sah, mandinya tidak sah. Jelas ya? Tidak. Lah contoh mani itu penghalang. Mani itu apa? Penghalang. Mani'un, penghalang. Contohnya mani yang menjadi penghalangnya air untuk sampai ke anggota wudu ataupun mandi seperti apa? Kasyam'in wa aini hibrin wa hinain. Seperti lilin. Ngerti lilin sampean? Lilin itu kan ketika dibakar, netes di kulit, itu kan langsung nempel dengan kulit ya. Nempel dengan kulit. Atau lem, katakanlah lem atau lilin. Itu termasuk penghalang. Jadi ketika akan berwudu dihilangkan dulu ini lilin, dibersihin lilinnya di sini supaya air nanti sampai ke kulit. Ataupun ainil hibir, ainnya tinta, hibir itu tinta. Jadi bukan bekasnya ya, ainnya. Ataupun henna sebelum henna itu kering, ainnya henna itu masih menjadi penghalang. Lah nanti kalau seumpama bukan ainul hibri, tapi hanya bekas tintanya, bekas nopone tinta atau bekas henna, wis diilangi aine, wis ilang aine, kan tersisa gambarnya atau tersisa apa istilahnya ukiran ataupun ya henna walhasil ya henna. Itu bagaimana? Bi khilafi mujarradi launihima. Bedane kelawan mligine warnane hibr ataupun henna. Ketika hanya warnanya saja, bekas warnanya, henanya sudah nggak ada, hibirnya sudah nggak ada, tinggal tersisa warnanya, airnya sudah hilang, tinggal warnanya. Itu tidak menjadi penghalang, Lah, dhabitnya seperti apa untuk membedakan mana itu bekas dan mana itu ainiyahnya? Dikatakan ain yang bisa menjadi penghalang ataupun bekas yang tidak menjadi apa? Penghalang. Membedakannya seperti apa? Ini perbedaannya. Bihaitsu la yata napa? Tahallalu. Ada yang pakainya shad. Yatahassalu. Enten cetakannya yatahassalu. Di ibarat lain pakainya yatahassalu soalnya. Bukan yatahalla tapi yatahassalu. Menjadi hasil. Enaknya emang yatahassalu. Jadi ngono maknanya ya. Bihaitsu la yatahassalu, berarti niku shad ya, yatahassalu teng ibarat lain yatahassalu yatahallal. Kelawan sekirane dadi hasil
bil hati kelawan dikerok, masalan kelawan umpamane opo syai'un suwiji-wiji. Jadi gini, kalau sekiranya dikerok kok masih menghasilkan sesuatu, maka disebut ain. Jelas nggak? Artinya berarti menghalangi air. Tapi kalau sekiranya dikerok tidak ada yang terkelupas, berarti itu laun yang mana tidak menjadi penghalang air. Paham nggak? Jelas ya? Ya. Cat. Coba cat di make cat. Cat itu kira-kira diolah sih anak airnya apa sih metu? Dikerok kasih menghasilkan apa istilahnya? Apa istilahnya? Ya kan dikerok kan asiana jirime kan asiana ya, asiana jirime sing lembut nih gula. Berarti masih menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Begitupun tinta, ketika dikerok masih ada yang terkelupas, penghalang. Tapi kalau itu sudah menjadi launnya saja, bukan menjadi apa? Penghalang. Boleh kan kata seniki nggih, napa namine? Pengantin kan nggo enak biasanya. Ya. Pengantin nggo enak. Adusnya primen kan pengantin mesti adus. Nah, sing satu dari pengantin ya. Bukan menjadi penghalang, tidak masalah. Itu henna ya, henna. Henna. Iya, henna itu ada dua macam. Henna ada dua macam. Ada henna yang litazin atau lizinah. Ada henna yang tujuannya bukan litazin, tapi litar kitazin. Contohnya seperti apa? Nih, perhatikan. Agar pengantin ngangge henna tujuannya untuk apa? Untuk tazyin, memperindah, mempercantik diri di depan suami, bukan depan orang lain, di depan apa? Suami, supaya terlihat indah. Jadi ini sebagai bekas santri wadunya ben orangnya ketutupan dinginnya, aneh-aneh. Berarti dia ya kan? Ya kan santri kan biasanya korengan nggih, biasanya kan anak koreng mestilah ya. Lah itu supaya tidak terlihat kan kesan pertama, kan ya supaya terlihat istimewa lah ya. Jadi belang orang katon apa itu gampang kok katon bekas koreng ketika wis dari pengantin lawas lah orangnya sing anyar dijaga dingin. Bagaimana? Diukir dengan henna. Itu lizinah. Dapat pahala ketika tujuannya adalah apa? Zina atau berhias di depan suami. Jelas apa tadi? Paham ya? Iya. Tapi jangan diniatkan untuk orang lain. Kalau menggoda orang lain itu haram, jadinya haram. Bon. Lah sing nomor kali enten henna tujuannya adalah menghindari zina. Contohnya apa? Contoh zina niku bukan zinatin atau zinatan tazyin, memperhias diri. Contohnya ketika perempuan ihram. Perempuan apa? Ihram. Wong wadon nek haji atau umroh itu kan tangannya wajib dibuka, wajahnya wajib dibuka, haram ditutup wajahnya. Hukumnya haram. Seperti hanya laki-laki ketika ihram, haji atau umroh haram nganggo peci. Nganggo peci hukumnya haram. Menutup kepala hukumnya apa? Haram. Ketika muhrim, jadi copot peci dicopot. Apa nih mawah boten angsal, harus terbuka. Wong lanang sirai dibuka, wong wadon wajahnya dibuka, harus diilharkan, diperlihatkan, tidak boleh ditutup. Paham nggak boten iki? Lah, kalau seumpama ada perempuan yang memang di situ bari'atul jamal. Apa ya bari'atul jamal niku ya kecantikannya sempurna. Ya kecantikannya sempurna yang menjadikan nanti bisa mengganggu ibadah orang lain. Wong sing padha ihram lintune terganggu akhirnya orang konsentrasi maring ibadah ya, tapi karena ada godaan. Itu bagaimana? Sunnah bagi perempuan tersebut antatakhaddoba, nganggo henna, nganggo pacar. Nganggo apa? Pacar. Tapi yang dimaksud pacar di sini
Henna di sini dalam bab ihram bukan henna yang ada pada pengantin yang ditazin. Bukan berarti kemudian perempuan tersebut ketika ihram dihias tangannya kembang-kembang, ya, gambar kembang, gambar iwak, gambar pirang-pirang alhasil, ya. Tidak seperti itu. Wajahnya juga sunnah di henna, bukan kok digambari macam-macam boten. Tapi henanya rupa takmiman. Bagaimana caranya? Digosok tangannya supaya tangannya warnanya kuning. Begitu wajahnya digosok supaya warnanya apa? Jadi kayak wong sing bar nganggo kunir. Angger wong bar gosok kunir, tangannya warnanya apa? Kuning. Sama. Itu pun wajahnya gitu. Jadi sunnah seperti itu. Jadi karena tidak bisa menutup dengan kain, nggak bisa haram hukumnya, maka supaya tidak menjadikan fitnah, sunnah bagi perempuan untuk memakai henna ketika ihram, tapi henanya bukan henna zinah, tapi justru henanya litarkiz zinah. Dengan cara apa? Ditakmim, dilebur kabeh tangan. Jadi wong ndelok ya terus bakul jamu kayak kan singgung ya. Ada orang tertarik singgung lho. Iya ndelok raine di kuning-kuningi nganggo henna, dene kaya mak lampir. Kan akhirnya betul tidak tertarik ya. Dan akhirnya dia fokus untuk ibadah, fokus kepada ibadah tawafnya, tidak tertarik kepada perempuan yang sedang ihram. Jelas ya, ini masalah henna. Akhirnya bahas henna. Bon, wasayalanu lan miline banyu. Di antara syarat-syaratnya lagi adalah air tersebut air yang mengalir. Ketika dibasuh maksudnya ya, ketika dibasuh airnya mengalir. Jaryanul ma'i tegese miline banyu alal udwi ing atase anggota, ing atase tubuh. Baik ketika mandi ataupun ketika wudu. Wa illam yataqattar senajan ora netes apa banyu. Jadi banyu digebyur ora netes. Si ora netes, bisa ada ora netes. Linahwi tasyarrubil mahal. Krono supadane nyirepe panggonan. Jadi ana wong wudu banyune mboten netes. Jadi wudu ke banyune mresep maring jero. Digebyur banyu mresep maring jero. Ya bukan enten sing kados niku nggih. Bukan. Nek Kanjeng Nabi kados mekaten, Pak. Kanjeng Nabi niku banyune mresep. Jadi napa nggih? Mereka tidak rela untuk berpisah dari badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyune kepengin nempel terus nang Kanjeng Nabi, orang pengen pisah. Makanya kan Rasulullah cukup berwudu hanya dengan air 1 mud saja, 1 gelas kecil saja cukup. Karena banyune begitu dicipratan maring wajah niku langsung pengennya ngerasakan wajah Kanjeng Nabi kabeh yang belum tersentuh air. Jadi banyu ki pengennya mana-mana jadi ben kerasa kabeh. Jadi meresep. Nggih, nggih. Bukan ana tapi nggih. Niki mulane wa illam yataqattar tetap tidak menjadi masalah. Banyak orang netes, orang milih netes, orang hilang, digebyur kok, kemudian meresep, bukan masalah. Sementing enten sayalan. Fala yakfi mongko ora cukup, apa ayyamusa yen to ngepok hu ing udwun, apa alma'u banyu bila jaryanin kelawan tanpa mili. Tanpa ngalir. Li'annahu krono setuhune masul ma' bila jaryan iku layu sama ora den arane apa masul ma' bila jaryan ora den arane ghuslan ing basuhan. Ya tidak dinamakan basuhan. Mulanya wamin, manfaat sepakat artinya seperti ini ya, seperti ini. Contohnya seumpama air yang ada pada kain, air yang ada pada kain, kok ditempelaken, kainnya kan teles, kainnya teles karena sudah terkena air. Ditempel nang tangan, dinete wudu mboten saged. Tidak bisa ya, tidak bisa, harus karena tidak ada jaryun, tidak ada jaryanul ma. Bikhilaf kalau sama dalam mamsuh tak cukup, dalam mamsuh meskipun tidak ada gerakan pun cukup karena disitu yang dimaksud daripada mamsuh adalah husulul balal.
Nah wong wudu ya ketok tangannya ditelesi, tempelna. Niku cukup. Meskipun tidak harus seperti ini cukup. Jadi niku cukup. Atau satu tempelan. Niku cukup. Mulane wa min sama lan saking arahe mengkono-mengkono la yakfi ayyamussahul ma bila jaryan lam yajus ora menang ora oleh apa al-ghuslu apa basuh atus ataupun ghusl wudu bisalji kelawan es wal bardilan embun illa inzaba angin yentoh ngamili atau acur apa salet wal barat alal udwi ingatase anggota afada dzalika Muhammad al-Kurdi awi faidah yang mengkono-mengkono wa min thamma sapa Muhammad al-Kurdi naklan halenukil an syarhil ubab sang kitab syarhul ubab. Jadi gini, es batu salet itu es batu ya, es batu yang sudah dingin, yang sudah dingin. Seseorang seumpama berwudu menggunakan es batu, bagaimana hukumnya? Es batu kan air. Ya, batu es kan itu kan air. Atau semua salju, katakanlah salju yang ada di ya salju, di sini kan nggak ada salju ya. Salju itu kan ketika mencair meleleh menjadi air. Ketika masih dalam keadaan berupa salju, berupa apa namanya itu es batu, salju masih berupa salju, digunakan wudu nggak bisa. Meskipun itu air, meskipun itu apa? Air. Jadi ma'un nazala minas sama termasuk di antara adalah ma'us salji, air salju. Tapi ma'us salji nggak bisa langsung digunakan untuk berwudu. Kapan bisa digunakan? Idza dzaba, ketika mencair. Ya sampean jukut salju nang ember, angger masih dalam keadaan salju, dienggo wudu mboten saged, digosok-gosok mboten saged. Tidak sah. Atau digunakan untuk gebyur niati adus mboten saged. Meskipun itu air. Paham mboten iki? Tapi ketika dibiarkan kemudian mencair, salju nang ember dadi banyu, nggo wudu nembe oleh. Paham mboten? Nggo wudu nembe angsal. Nggo wudu atau nggo adus nembe angsal. Jadi illa in dzaba, maka boleh sudah digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Saat ini kita banyu kepenak ya, terus model-model nang kita pun banyu pirang-pirang, Allah paling banyu pirang-pirang Indonesia, terlebih di Jawa nih banyu orang kurang, disedot terus ya orang teng, sedot terus orang teng, anak terus kalinya perpek, ya kalinya perpek. Pirang-pirang banyu buatan kurangan. Kalau niku ini mikir terus mengatakan, mikir terus mengatakan. Kalau niku tenggeyo, gadah sumur bor, ya sumur bor. Dan pinggir sumur bor niku kalau nandur duren, pengen, tadi nandur duren cilik, tadi nggak isi taman lah ya, dalai duren. Tak pikir ke banyu sedot terus sing sumur. Nggo ngisi kolam sih. Isi kolam bae sing sumur. Nggo adus, nggo wudu, nggo nyuci, nggo pirang-pirang lah. Disedot terus. Lah banyu ke disedot termasuk nggo nyiram taman. Nggo nyiram napa niki namine? Wit duren, ya wit tanduran liyane lah. Kula mikir berarti iki banyu sing iso sedot tak siram duren. Resep maning diproses malih, banyu kan wis kotor, di atas kan sudah kotor. You know betul, kotor wis. Tapi kemudian meresap ke dalam tanah, diproses tanpa menggunakan mesin yang canggih, karena langsung sing proses Gusti Allah. Ning dhuwur wis kotor, wis kados napa wis mambu sekalipun, kengko kan meresep maring jero tanah.
disedot dadi bening malih. Aja ngoten iki dadi ya kayak muter, dadi kayak muter. Dadi sing ngisor disedot bersih, mau nyiram taman dadi nek kotor, meresep maning dadi bersih maning sedot maning. Ajib ya, jadi tanpa kita harus membeli mesin yang canggih. Langsung niku wis ala qudratillah nggih. Kuasane Gusti Allah. Armingul singku ya Allah. Jadi memang di mana-mana seperti itu sudah ya. Banyu resep sedot, mana mau resep maning. Jadi muter seberat. Nah. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Wallahu a'lam. Mungkin manfaat fid din wa dunya akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha li walidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wa la wazira. Salli ala Muhammad nabiyyi wa ghfir li wa li walidayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.